Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kepada Bapak Ketua RT 5 RW 9 yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 5 RW 9 yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri pertemuan bulanan warga RT 5 RW 9. Yang semoga hadirnya kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Salawat dan salam untuk uswah kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya yang semoga termasuk kita. Dan semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin warga RT 5 RW 9 yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tadi di awal saya bacakan satu ayat di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk kalian berpuasa di bulan Ramadan itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi di awal ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi syarat untuk berpuasa Ramadan, ya syarat pertama ya beriman. Jadi percaya dulu, percaya bahwa pada bulan Ramadan itu diwajibkan untuk berpuasa. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk puasa Ramadan. Jadi percaya bahwa Rasulullah SAW itu mencontohkan puasa di bulan Ramadan. Jadi syarat pertama adalah percaya. Jadi ayat di awal ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian syarat yang lain adalah apa? Berakal. Jadi kalau yang tiba-tiba konslet gitu ya, enggak, tiba-tiba anak sing kurang ya, orang genep ya, tidak wajib. Atau dalam kondisi sehat. Jadi tadi yang pertama beriman, kemudian yang kedua berakal, kemudian yang ketiga sehat. Kalau kondisi sakit itu nggak harus berpuasa. Kalau sakit itu boleh di Qadha. Qadha itu puasa di bulan berikutnya. Jadi misalnya bulan depannya selesai Ramadan sudah sehat, nah boleh di Qadha. Jadi puasa di bulan lain. Atau misalnya sampai bulan berikutnya tetap nggak sehat, atau dokter memvonis kalau
tetap puasa itu makin parah. Nah, itu boleh membayar fidyah. Jadi kalau nggak puasa sehari ya bayar fidyah sehari. Jadi memberi makan orang miskin pada hari itu. Jadi untuk sehari itu makannya itu sesuai dengan apa yang dia makan. Jadi kalau sehari makan 3 kali berarti ya hitungannya 3 kali. Misalnya sekali makan 5.000 ya berarti sedina 15.000 ya. Itu kemudian kalau dalam keadaan suci ya, yang keempat. Artinya kalau dalam untuk perempuan misalnya dari kondisi haid atau nifas itu tidak wajib. Sama dengan tadi yang sakit itu bisa diqadha. Jadi ketika bulan berikutnya boleh puasa. Kemudian selanjutnya yang wajib dilakukan ketika puasa Ramadan. Itu yang pertama adalah niat. Jadi niat puasa itu sebelum fajar. Jadi kalau tiba-tiba misalnya kita kesiangan gitu ya. Subuh misalnya jam 3:30, kita bangun jam 5. Kalau kita nggak niat puasa itu nggak sah. Jadi kalau mau cari aman biasanya setelah tarawih itu niat ya. Jadi saya niat besok mau puasa. Jadi kalau biasanya bangun kesiangan itu sudah dihitung niat. Tapi kalau malamnya nggak niat, itu kemudian bangun kesiangan, itu nggak dihitung puasa. Atau mau cari aman lagi, di awal Ramadan kita niat. Saya niat puasa selama 1 bulan. Nah itu boleh. Jadi walaupun nggak tiap malam niat gitu ya, tapi di awal Ramadan niat, saya niat selama 1 bulan ini saya niat puasa. Itu boleh. Yang penting niat. Mondene nanti misalnya tiba-tiba sakit, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting niat. Itu mengamankan ketika kita kesiangan. Jadi kalau misalnya tadi subuh 4:30, kita bangun jam 5, bagus ngeliwati fajar. Nah itu kalau kita nggak niat itu puasanya nggak sah. Kemudian yang disunahkan, sunah puasa itu yang pertama sahur. Sahur tuh ya makan malam sebelum masuk subuh. Jadi kalau imsak itu seperti lampu kuning. Jadi lampu merahnya itu subuh. Jadi kalau misalnya ada suara imsak gitu, kita masih makan boleh. Misalnya tanggung ya, lagi ngeluk ya, lagi lagi sesendok mani. Tanggung garis setengah piring mani. Habiskan saja ya. Jod maning ya ora penting aja ngasih adzan subuh. Adzan subuh ya wis kayak agar cara lampu merahnya abang ya lampu abang. Dari sewu maning. Cara ngudut. Garis tugel lagi ya. Loh, namanya baik. Itu jadi sahur itu sunah. Enggak sahur enggak apa-apa. Tapi kalau sahur itu dapat pahala ya. Jadi pahala sunah. Jadi makan tapi dapat pahala. Kemudian buka, mempercepat buka. Nah, tadi mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur jam 2 boleh, tapi lebih bagus lagi, lebih baik lagi itu mengakhirkan. Jadi kira-kira 30 menit lah, 30 menit sebelum subuh. Sejam lah. Aja jam 1 sahur ya. Nah, sunahnya jadi mengakhirkan sahur. Nah, kemudian yang kedua mensegerakan buka. Kalau tadi sahurnya diakhirkan, kalau buka harus segera. Jadi begitu kan biasanya ada jadwal imsak ya itu dipantengin aja itu. Kalau udah jam waktunya masuk ya minimal
langsung minum. Jadi langsung segera berbuka. Aja ngenteni lah engko ngenteni sejamane. Nah, itu bukan berpahala, malah dosa itu. Jadi karena kenapa? Mengulur-ulurkan buka puasa. Kemudian yang ketiga, sunnah itu buka dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, nah, baru air putih. Itu disunahkan. Bukan manis ya itu. Jadi misalkan makan kolak itu bukan itu. Kalau sunahnya itu kurma. Tapi kalau nggak ada kurma, nah yang kedua baru apa? Air putih. Ya, agar bukan itu udah sunah gue. Tapi kalau makan berbuka segeranya itu sunah. Jadi makan kurma, buka dengan kurma atau buka dengan kurma itu ganjil ya. Biasanya 1, 3, 5, 7, selikur 45 oleh John. 55 ke oleh. Mari nyong nyali. Miring 55 tuh. Itu. Jadi berbuka dengan tadi kurma atau air putih. Nah, itu air putih itu di hadisnya boleh. Kemudian amaliyah. Kalau kita mau mencontoh Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali. Jadi kalau kita menganggap merasa saya itu mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu dalam bulan Ramadan itu khatamnya 60 kali. Jadi dewek kan karena ya rumah sanggup ya paling ora sebulan sekali lah. Jadi mandan merek walaupun 1/60 gitu kan. Tapi ya mandan merek lah. Jangan sampai tidak sama sekali. Kemudian di bulan Ramadan itu pahala wajib, jadi amalan wajib. Misalnya salat fardu. Itu balasan di bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Kemudian sunnah, jadi sesuatu yang sunnah itu pahalanya disamakan dengan wajib. Jadi lagi Ramadan ke pahalanya gede dhuwur ya. Mundung-mundung kayak gunung. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi pahala kita kalau misalnya dikalikan selama Ramadan itu kan ya 5 kali 70 kali 30. Ya, itu sebagai pengingat saya sendiri dan semoga bisa kita mengamalkan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.